Baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi emas yang terus merangkak naik. Saat ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama pejabat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yakni Bapak Sukanto. Selamat siang Pak Sukanto. Selamat siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Sukanto? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Baik, langsung saja ini Pak Sukanto untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan ini Pak, apa faktor utama dari mendorongnya kenaikan harga emas saat ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita amati data 10 tahun terakhir, kalau kita lihat datanya misalnya tahun 2016 ya. Pergolakan emas 1 gramnya masih sekitar 500.000, tapi di situ sudah ada kan dengan di Eropa ada Brexit ya, kemudian merangkak naik kita berikutnya sekitar 600 ya, masih naiknya itu di sekitar pandemi itu sudah 1 juta. Nah terakhir kan kalau tidak salah sekitar 2,5 juta, artinya persukunya itu tadi. Kalau di perhiasan itu kan sekitar 14 juta per suku. Artinya benang merah yang bisa kita tarik dari data historis tadi adalah ketidakpastian global menyebabkan orang cenderung untuk beralih investasi untuk lindung nilai asetnya itu dalam bentuk emas. Nah ini ya menjadi catatan kita, dan terakhir ini tentu emas cenderung terus meningkat ya, akan di tahun 2026 Desember justru akan lebih tinggi lagi peningkatannya kalau lihat dari lembaga-lembaga yang melakukan riset kenaikan logam mulia. Oke, baik Pak Sukanto, tentunya ini berarti dari ketidakpastian global ini ya Pak ya. Lalu apakah kenaikan harga emas ini dapat memicu terjadinya inflasi di Pak, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan? Kalau kita lihat data sebelumnya juga, jadi tahun lalu, jadi akhir 2025, kalau kita lihat ada keterkaitan antara emas dan inflasi, tapi emasnya dan perhiasan. Jadi kalau Indonesia itu ambil dari kenaikan harga emas ini sekitar 0,1, demikian juga di Sumatera Selatan ya, bahkan lebih tinggi lagi sekitar 0,76 ambilnya dari bukan peningkatan terhadap inflasi di Sumatera Selatan. Jadi ini juga kami berpendapat akan mendorong terjadinya inflasi ya, walaupun nanti akan diimbang oleh komunitas-komunitas lain, tetapi yang jelas kalau kita lihat data 2 bulan terakhir, emas perhiasan khususnya memberikan andil terhadap peningkatan harga dan kebutuhan pokok sifatnya. Oke, baik Pak Sukanto, menurut pandangan Bapak sendiri ini selaku pejabat ekonomi juga, apakah tren kenaikan harga emas saat ini hanya bersifat jangka pendek atau ada indikasi fundamental jangka panjang ini Pak? Jadi kalau kita amati data tadi Pak ya, jadi kenaikan itu hampir 400% 10 tahun terakhir, atau rata-rata per tahunnya itu sekitar 15%. Artinya kalau bercermin dari data itu, baik dalam jangka menengah maupun panjang, harga emas ini akan terus mengalami peningkatan seiring terjadinya ketidakpastian global. Karena orang takut untuk investasi di sektor produktif, jadi yang paling aman gitu ya, untuk menghindari inflasi atau penanaman tadi di dunia, jadi orang cenderung ke safe haven dengan membeli emas tadi. Jadi menurut ya akan terjadi kenaikan harga emas kembali seperti yang diramalkan sampai Desember 2026. Oke, baik. Nah, dengan kenaikan harga emas ini sendiri, Pak, yang terus terjadi, apakah masih aman jika di masyarakat baru memulai investasi emas saat ini? Emas ini kan nilainya belum pernah turun ya. Jadi walaupun startingnya baru sekarang, tetap emas menjadi pelindung nilai bagi kita masyarakat. Namun kalau kita semuanya tanda kutip ya berinvestasi dalam emas, ini tidak produktif bagi pemerintah ya. Oleh karena itu kita harus wisdom juga dalam menyikapi ini. Jadi ekspektasi kita terhadap ekonomi cenderung mendorong kita berinvestasi dalam emas, tetapi ini tentu bukan sektor yang produktif yang mampu menggerakkan secara masif ekonomi. Jadi kita harus berhati-hati betul terhadap bena-bena ini.
Oke, baik Pak. Nah, dengan kenaikan harga emas ini mungkin akan ada resiko. Lalu adakah resiko yang perlu diperhatikan oleh investor lokal ketika harga emas ini terus naik ini, Pak? Ya, emas ini kan sangat tergantung dari fluktuasi tadi ya, global. Tetapi secara nilai tentu emas tidak pernah mengalami penyusutan ya, karena secara real kalau kita head to head kan dengan inflasi kan paling 3%. Kenaikan emas ini sekitar 16%. Jadi secara real kalau kita katakan masih ada margin sekitar 11%. Itu profit yang bisa diperoleh, tetapi tetap tadi risiko yang diperoleh tentu karena ini bukan sektor yang produktif ya, emas ya hanya return tadi yang bisa diperoleh. Oleh karena itu tentu kita tetap mendorong misalnya peran pemerintah di dalam mengoptimalisasikan bank emas itu. Jadi masyarakat menabung dalam bentuk emas di bank, bukan di bawah bantal gitu ya Pak. Jadi kalau bawah bantal itu ya sudah hanya untuk diri sendiri saja. Ininya kan banyak profitnya. Oke, baik. Nah, lalu untuk perilaku dari investor sendiri, apakah ada perbedaan perilaku investor mungkin dari daerah Sumatera Selatan dengan perbandingan ke kota-kota besar lainnya ini, Pak? Apakah ada perbedaannya? Saya kira kecenderungan umumnya kan sama. Jadi orang berbondong-bondong ke emas itu karena melihat adanya fenomena ketidakpastian. Kalau dunia tidak pasti, tentu berimbas kepada ekonomi. Nah biasanya kalau hal demikian, data yang kami katakan tadi sejak 10 tahun terakhir, orang cenderung untuk berinvestasi di emas. Jadi kecenderungan itu ya tetap sama, tetapi yang membedakan adalah permintaan emas akan cenderung meningkat apabila diiringi oleh kenaikan harga komoditas seperti karet, kopi, sawit. Nah itu kalau bersama meningkat, ya pasti orang lebih masif lagi dalam itu mungkin karakteristik kita ya sebagai sektor komoditas tadi. Oke, baik. Yang saya sebutkan tadi. Baik, apakah ada perbedaan ini Pak dari emas sendiri dengan aset yang lainnya seperti saham ataupun obligasi terkait dengan perbandingan ekonomi pada saat ini Pak? Kalau kita lihat ya secara kasat kan di resiko. Jadi kalau emas ini tentu resikonya. Kalau obligasi misalkan risikonya tinggi tetapi juga risk high risk high return, jadi risikonya tinggi, returnnya pokoknya juga akan lebih tinggi. Jadi yang membedakan itu dengan asetnya juga tentu kalau kita tanda kutip ya sebagai masyarakat kita kan harus bermainnya aspek fisik dalam investasi itu, sementara obligasi dan saham dan ilusi money tanda kutip ya. Jadi ada tetapi orang masih sedikit menyimpan keraguan itu. Tapi kalau logam mulia kan begitu dibeli, fisiknya dapat dan orang cenderung memiliki tanda kutip utility yang lebih baik dibandingkan itu tadi. Kalau secara umum ya, tapi kalau ya. Ya, baik Pak Sukanto, apakah ini dengan kenaikan harga emas ini bisa menjadi indikator resiko resesi atau perlambatan ekonomi nih Pak, selain beresiko juga dengan inflasi nih Pak? Kalau secara umum ya sebenarnya ada korelasi itu di peningkatan ketegangan global atau geopolitik cenderung untuk meningkatkan harga emas. Jadi baik individu maupun seperti bank sentral juga mengamankan nilainya kan dalam emas ya. Jadi kalau dikatakan ada korelasi, tentu ada korelasinya. Jadi orang akan merasa aman untuk dalam rangka menghadapi inflasi. Jadi kalau diprediksi apa tidak aman ya tentu ada juga bagian-bagian yang tahun tertentu tidak terjadi geopolitik yang menegakkan, tapi emas cenderung meningkat karena ada faktor lain tergantung dari supply atau produksi emas itu sendiri. Kalau produksinya cenderung berkurang seperti tahun 2 tahun yang lalu Freeport sempat menghentikan produksi emasnya, supply-nya relatif terbatas, demand-nya tetap, tentu harga emas juga akan naik. Baik, dari pandangan Bapak sendiri selaku pegabat ekonomi, bagaimana nih Pak proyeksi dari harga emas sampai dengan akhir tahun 2026 ini ke depannya Pak? Kalau melihat misalnya ketegangan baru yang dibangun secara global ya seperti Venezuela dan Iran, tentu tetap ekspektasi masyarakat akan terjadi kegaduhan dalam global. Orang cenderung akan
mengalihkan asetnya dalam emas. Kalau kita sekarang kan waiting list, kita tidak bisa langsung serta-merta dapat, tetapi 3 bulan kemudian. Artinya kecenderungan untuk kenaikan emas itu masih tetap ada sampai Desember 2000. Oke, baik. Ini terakhir Pak, boleh berikan closing statement apa ini harapan Bapak ke depannya nih terkait kenaikan dari harga emas ke tahun-tahunnya ataupun juga pesan mungkin bisa disampaikan kepada investor pemula ini Pak, silakan. Ya, baik. Jadi emas ini kan tentu aset yang tidak pernah berkurang ini. Nah, kami berharap memang selain membeli perhiasan atau logam mulia, kita gunakan aset kita ini aset yang produktif. Nah, kita sudah punya medianya sebenarnya di Bullion Bank atau bank emas. Ya, mari kita hidupkan Bullion Bank itu demi untuk menggerakkan sektor real juga, jangan hanya menjadi penyimpan nilai aspek rumah tangga kita gitu ya, tapi kita berkontribusi juga untuk pembangunan daerah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Sukanto selaku Pejabat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas waktunya, dan kita harapkan bersama ini dari kenaikan harga emas ini tidak berdampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia di khususnya ini Pak ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Sukanto, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Sukanto. Ya,